Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan belajar matematika, yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang. Sekarang bangun yang keempat yang akan kita buat jaring-jaringnya adalah tabung. Ya, nanti kita akan buat jaring-jaring tabung seperti ini. Ini ada dua lingkaran yang berwarna hijau, kemudian ada persegi panjang yang berwarna biru. Yang berwarna hijau ini bisa menjadi alas dan tutup dari tabung, kemudian yang berwarna biru ini yang berbentuk persegi panjang ini adalah akan menjadi selimut tabung. Kemudian dari kertas manila itu tetap jadi bahannya ya. Ini kita ambil dari kertas manila sisa, kita membuat jaring-jaring yang sebelumnya, yaitu ada limas, kemudian kubus dan balok. Ini kita manfaatkan yang ada. Alat-alatnya yang dibutuhkan adalah pensil, kemudian penggaris, kemudian jangka, penghapus jika diperlukan, kemudian gunting nanti untuk memotong. Nah, sekarang mari kita buat langsung ya jaring-jaring tabung. Yang akan kita buat nanti adalah tabung yang jaring-jaringnya dengan ukurannya untuk jari-jarinya 5 cm, kemudian tinggi tabungnya 10 cm. Jadi nanti kita buat lingkaran dengan jari 5 cm, kemudian kita buat persegi panjang. Bagian lebarnya ini berasalkan dari tinggi tabung, yaitu 10 cm. Kemudian untuk bagian yang panjang ini adalah melingkari lingkaran ini atau mengelilingi lingkaran ini. Maka untuk panjang dari selimutnya ini kita harus menghitung pakai rumus keliling lingkaran. Karena tadi jari-jari yang kita inginkan ya, nanti kita menginginkan bahwa jari-jarinya itu adalah 5 cm. Kemudian kita pilih pi-nya adalah 3,14. Maka untuk panjang dari selimutnya ini kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali jari-jari kali R, sehingga 2 kali 3,14 kali 5 cm. 2 kali 5 kita kalikan dulu. 2 kali 5 adalah 10, berarti 10 dikali 3,14. Ingat, kalau dikalikan 10 itu nolnya 1, berarti komanya ini akan mundur 1, sehingga nanti kelilingnya diperoleh 31,4. Jadi nanti panjang dari selimutnya ini adalah 31,4 cm. Nah, sekarang kita mulai membuat jaring-jaringnya. Langkah pertama kita buat dulu lingkaran ini dengan jari-jari 5 cm. Nanti kita buat dengan penggaris. Di sini kita ambil di sini dari angka 0 sampai 10. Karena kalau jari-jarinya 5 cm maka nanti diameternya adalah 10 cm. Kemudian kita beri tanda di tengah-tengahnya, yaitu di angka 5. Di sini sampai sini 5 cm, ini sampai sini juga 5 cm. Kita taruh bagian tajam jangkanya di pusatnya di tengah sini. Kemudian kita buat lingkaran. Pensilnya kita taruh pada titik ke 0 tadi atau di 10 ini tadi ya. Dan kita buat lingkaran. Ini adalah lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Sudah jadi satu dulu, yang kedua tergantung dari selimutnya dulu. Sekarang dari yang kita buat tanda tadi, kita ingin tingginya kan 10 cm, maka dari ujung lingkaran sini tadi kita buat tepat di angka 10 dari penggaris seperti ini di angka 0. Jadi ke sini ini 10 cm. Nah, kita buat 10 cm di sini. Kemudian tadi panjangnya sini adalah 31,4 cm. Ini supaya lingkarannya ini agak masuk ke dalam seperti ini, nanti kita perpanjang ke sana untuk selimutnya, tidak masalah. Walaupun seperti ini sebenarnya tidak masalah ya. Misalkan langsung kita buat
ke arah sini itu tidak masalah, tapi nanti takutnya ini lepas dari selimutnya. Makanya kita agak buat ke sana. Nah, tadi kan jarinya 5 ya, supaya kalau pas lurus, pinginnya lurus ya di angka 5. Ini sudah di angka 5 seperti ini. Dari sini 0, kita buat sepanjang 31,4 cm. Kalau pakai penggaris pendek ini cuma sampai 30, jadi cuma 30 cm, berarti kurang 1,4. Bisa kita tambahi di sini 1,4. Sedikit ya, 1,4. Sudah. Kalau sudah, kemudian sebenarnya lebih mudah kalau pakai penggaris yang panjang seperti ini ya. Kalau pakai seperti ini sampai 50 cm. Ini sekali, tidak usah nambah, ini langsung sekali tarik garis nanti akan langsung bisa 31,4. Tapi kita pastikan dulu daripada supaya tidak melenceng ya. Tadi tingginya 10, kita beri tanda dulu 10 cm untuk memastikan bahwa dari ujung sana sampai ujung sini jaraknya tetap sama, tingginya 10 cm. Nah, tadi di garis ini adalah di angka 5, kita taruh di angka 5. Kembali kita luruskan. Kemudian kita mulai dari 0 sampai 31,4. Di sini. Kemudian kita jadikan persegi panjang. Sudah, jadi ini tadi kita hapus ya, karena kita membutuhkan penghapus. Ini kita hapus karena tadi hanya untuk memudahkan. Kalau tidak dihapus takutnya nanti kita guntingnya itu pas di bagian situ. Seperti ini. Ini sudah, untuk selimutnya sudah, ini 10 cm sebagai tingginya. Kemudian nanti yang mengelilingi lingkaran ini sepanjang 31,4. Berikutnya kita tinggal membuat satu lingkaran lagi dengan jari-jari 5 cm. Nah, kita buat di sini dari angka 10 ya, dari angka 10. Kemudian angka 5 di sini sebagai pusat lingkarannya, nanti di sini angka 4. Nah, ini pusatnya, kita ambil jangka kembali, kita taruh bagian tajamnya sebagai pusat, kemudian di sini ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Nah, ini sudah terbentuk jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran, jari-jarinya 5 cm. Ini tingginya 10 cm, panjang selimutnya sesuai dengan lingkaran yaitu 31,4. Kemudian ini lingkaran lagi dengan jari-jari 5 cm. Selanjutnya tinggal kita potong untuk dijadikan jaring-jaring tabung. Sekali lagi, kalau motong hati-hati ya, karena apa? Kita buatnya ini kan tidak mudah ya. Nanti kalau misalkan sudah buat bagus tapi ternyata salah dalam memotong, maka jaring-jaringnya menjadi rusak ya. Terutama ini untuk bagian lingkaran, ini butuh keahlian khusus untuk memotongnya ya, harus sangat hati-hati ya. Terutama bagi yang kurang bisa menggunakan gunting atau jarang memotong-motong kertas pakai gunting ya, hati-hati supaya tidak rusak. Seperti ini. Kemudian hati-hati lagi bagian sini, ini mudah lepas ya. Saya ambil dari sini saja supaya lebih aman. Ini sebenarnya nempelnya cuma sedikit sekali, tapi untuk keamanannya tidak saya buat terlalu mepet seperti ini. Yang potong lurus pun juga harus hati-hati ya. Bagian lingkaran mungkin nanti adalah bagian pemotongan yang paling harus hati-hati ya, paling sulit ya. Ini harus ekstra hati-hati.
benar-benar harus hati-hati karena memang sulit ya bagian lingkaran. Kalau yang ahli bisa menggunakan cutter kita rapikan ya, seperti ini sudah untuk jaring-jaring. Ini adalah jaring-jaring tabung. Nah, ini kalau misalkan kita susun menjadi tabung ya, ini bagian alasnya, ini melingkar seperti ini, tepat di sini. Ini bagian ini pas ya. Nanti kalau mau menyusun tabung, bagian ini kita sambung dulu dengan solasi. Ya. Solasi, kemudian bagian tutupnya baru kita tutupkan di atasnya. Insya Allah ini akan pas ya, karena tadi sudah kita ukur dengan jari-jarinya 5 itu pas ya. Bagian bawahnya terbuka. Ya, memang agak ribet kalau belum ditutup ya. Tapi nanti kalau sudah ditutup dengan solasi, insya Allah akan membentuk tabung yang benar. Nah, anak sekalian, itulah cara membuat jaring-jaring tabung ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan kalian bisa membuatnya bahkan lebih bagus daripada ini ya. Tetap semangat ya, yang penting nanti hati-hati dalam memotongnya sehingga jaring-jaring tabungnya bisa terbentuk dengan baik dan sempurna. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.